Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah yang waktunya setahun sekali harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang disyariatkan di dalam Islam. Tujuannya agar pelaksanaan haji dapat bernilai ibadah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji yang telah terangkum. Tata cara ibadah haji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik yang telah ditentukan. Para jamaah melakukan persiapan kegiatannya mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bihajjati. Artinya, aku niat haji dan berihram karena Allah Ta'ala, aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah haji dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria, dilarang memakai pakaian biasa, pakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita, dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sementara larangan yang berlaku secara bersamaan bagi pria dan wanita, yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar atau mengeluarkan kata-kata kotor, serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya, jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Adapun bacaannya yaitu Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji nikmat dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamaah takdim dan qashar zuhur asar, berdoa, berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamaah takdim dan qashar maghrib isya. Selanjutnya yakni mabit di Muzdalifah, yang artinya menginap di Muzdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini, jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir tergantung berapa malam jamaah akan berada nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yakni jumroh Aqobah atau lempar jumroh. Lempar jumroh yang dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha menggunakan 7 butir kerikil. Setiap satu lempar jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh digunakan untuk lemparan berikutnya. Tahapan berikutnya yakni tahallul. Pada tahap ini jamaah diwajibkan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul, sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya. Setelah tahallul boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram lewat pintu mana saja, tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah SAW yang masuk melalui pintu Babus Salam atau Bani Syaibah. Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucap doa, Bismillahirrahmanirrahim wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Artinya, dengan nama Allah, sholawat dan salam untuk Rasulullah, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu, turun dan terus menuju tempat tawaf.
Jamaah mulai tawaf dari garis lurus, tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1-3, jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sedangkan pada putaran 4-7, jamaah dianjurkan dengan jalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf, membaca doa saat berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sesudah tawaf, tahap selanjutnya adalah sa'i, yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan satu kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara dua lampu hijau. Jamaah dianjurkan berlari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tahapan selanjutnya bagi para jamaah haji yaitu melakukan lempar jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jamarat untuk 3 tiang secara berurutan, yaitu dimulai dari tiang jamarat kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing. Umroh. Umroh adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam, hampir mirip dengan ibadah haji. Ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci Mekah, khususnya di Masjidil Haram. Pada istilah teknis syariah, umroh berarti melaksanakan tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah setelah memakai ihram yang diambil dari mikot. Sering disebut pula dengan haji kecil. Perbedaan umroh dengan haji adalah pada waktu dan tempat. Umroh dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun, dan hanya di Mekah. Sedangkan haji hanya dapat dilaksanakan pada beberapa waktu antara tanggal 8 Zulhijjah hingga 12 Zulhijjah, serta dilaksanakan sampai keluar kota Mekah. Syarat untuk mengerjakan umroh sama dengan syarat untuk mengerjakan haji. Pertama, beragama Islam, baligh dan berakal, merdeka, memiliki kemampuan, adanya bekal dan kendaraan, serta anggaran. 5. Ada mahram khusus bagi wanita. Rukunnya adalah ihram, berniat untuk memulai umroh, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Adapun wajib umroh adalah melakukan ihram ketika hendak memasuki mikot, bertahalul dengan menggundul atau memotong sebagian rambut, meninggalkan rukun, maka umrohnya tidak sempurna dan wajib diulangi. Meninggalkan kewajiban umroh tetap sah, dan kesalahan tersebut meninggalkan kewajiban bisa ditutup dengan dam. Bersetubuh sebelum tahallul maka wajib membayar seekor kambing. Terdapat beberapa tipe umroh. Yang umum adalah umroh yang digabungkan dengan pelaksanaan haji, seperti pada haji tamatu. Ada pula umroh yang tidak terkait dengan haji. Pertama, umroh mufrodah. Kedua, umroh tamatu. Terakhir, 3, umroh sunnah. Tata caranya: pertama, disunahkan mandi sebelum ihram untuk umroh, memakai pakaian ihram. Untuk laki-laki 2 helai, dijadikan sarung dan selendang, sedangkan untuk wanita memakai pakaian apa saja yang
menutup aurat tanpa ada hiasannya dan tidak memakai cadar atau sarung tangan. Ketiga, niat umroh dalam hati ketika mikot, sholat sunnah 2 rakaat dan mengucapkan labbaik Allahumma umrotan atau labbaik Allahumma bi umrotin. Kemudian bertalbiyah dengan dikeraskan suaranya bagi laki-laki dan cukup dengan suara yang didengar orang yang ada di sampingnya bagi wanita yang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. 4. Jika sudah sampai Mekah, disunahkan mandi terlebih dahulu sebelum memasukinya. Sesampai di Ka'bah, talbiyah berhenti sebelum tawaf, kemudian menuju Hajar Aswad sambil menyentuhnya dengan tangan kanan dan menciumnya hingga jika mampu dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Jika tidak bisa menyentuh dan menciumnya, maka cukup memberi isyarat dan berkata Allahu Akbar. Yang keenam, tawaf sebanyak 7 kali putaran. 3 putaran pertama jalan cepat dan sisanya jalan biasa. Tawaf diawali dan diakhiri di Hajar Aswad dan Ka'bah dijadikan sebagai berada di sebelah kiri. Yang ketujuh, sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim jika bisa, atau di tempat lainnya di Masjidil Haram dengan membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Yang kedelapan, sa'i dengan naik ke Bukit Sofa dan menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Inna Sofa wal Marwata min syairillah abdu bima ba'dallahu bihi. Aku memulai dengan apa yang Allah memulainya. Kemudian bertakbir 3